Kami atau Edi Mulyadi menyampaikan permohonan maaf kepada saudara-saudara kami di Kalimantan yang merasa kurang berkenan atau tersinggung dengan kalimat jin buang anak, dan tidak ada maksud apapun, rasa kebencian atau apapun terhadap kalimat tersebut. Itu intinya. Ya, maksud saya kan terhadap konten lainnya ya, yang notabene menjadi bahan dakwaan di dalam perkara ini. Saat itu tidak ada, saudara tahu nggak? Apakah ada keberatan selain kata-kata itu? Tidak ada, tidak ada. Konten YouTube terdakwa itu yang lainnya? Tidak ada, hanya jin buang anak yang sebenarnya dipersoalkan dari Kalimantan itu. Baik. Saksi dari yang dilaporkan kepada Edi Mulyadi ini adalah video, dan beberapa kali persidangan yang dimunculkan adalah potongan-potongan video, sehingga beberapa poin itu yang dianggap merugikan buat pelapor maupun saksi-saksi. Bisa dijelaskan, bisa untuk videonya Pak Edi, termasuk juga video MMN ini, selengkapnya apakah selain narasinya, di samping itu juga ada pembukaan, misalnya profile company, setelah itu ada reporternya, sehingga lebih melengkapi video yang dikeluarkan oleh katakanlah melewati YouTube Bang Edi ini. Silakan. Sudah bisa dipahami pertanyaan? Bisa, izin yang mulia. Izin yang mulia, saya buka sedikit di sini, ada catatannya. Pertama, kami sebagai media mainstream patuh dan tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Itu intinya. Itu di mana di situ bisa nanti dibuka di channel YouTube itu bahwa sebentar yang mulia. Pasal 12 disebutkan, perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan, khusus penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan. Ini pasalnya seperti ini yang mulia. Karena ini menyangkut channel YouTube, maka kita akan baca di pasal penjelasan. Pasal 12 penjelasan, pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara A. Media cetak memuat kolom nama, alamat, dan penanggung jawab penerbit serta nama dan alamat percetakan untuk percetakan. Media elektronik menyiarkan nama, alamat, dan penanggung jawab pada awal atau akhir setiap siaran karya jurnalistik. Jadi bisa, kalau memang mau dibuka nanti, di akhirnya itu nanti akan ada penanggung jawabnya saya sendiri, pemimpin umumnya ada, pemimpin redaksi, strip penanggung jawab, mengarah dongoran, dan di situ lengkap nanti ada susunan redaksinya. Karena kita patuh terhadap undang-undang sebagai warga negara yang patuh pada hukum. Ada lagi? Satu lagi penjelasannya yang mulia di penjelasan pasal 12. Media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat, dan karakter media yang bersangkutan. Itu penjelasan dari pasal 12 tadi. Jadi ada 3 poin penjelasan itu. Jadi di sini kalau channel YouTube kami ada itu, nama itu selalu kita cantumkan karena bentuk pertanggungjawaban kami terhadap masyarakat. Ya, jadi selama ini yang dimunculkan itu selalu potongan-potongan, tapi sebenarnya produk itu lengkap ya, mulai dari awal, konten maupun penutupnya. Demikian ya. Terima kasih yang mulia. Silakan yang lainnya. Izin yang mulia, mau menanyakan sedikit kepada saksi. Saudara tadi mengatakan bahwa biasanya harus ada semacam rapat ya ketika selesai atau sebelum melakukan menyiarkan pemberitaan. Untuk kasus pemberitaan untuk IKN ini, apakah ada semacam itu? Ada rapat kita. Itu dilakukan pada saat sebelum apa setelah? Sebelumnya juga kita sudah sering merapatkan ini tentang bagaimana pembangunan IKN, dan setelah channel itu pun turun,
Tadi saya sudah katakan, kita rapat dan itu kita tayangkan minta maafnya Edi. Itu atas hasil rapat semua itu. Oke. Setelah ini diberitakan, kemudian ada banyak semacam komplain lah atau gimana. Apakah saudara, apa tindakan dilakukan oleh saudara sebagai seorang pimpinan atau redaksi di FNN terhadap saudara Edi Mulyadi? Apakah memanggil atau melakukan terus rapatnya apa aja yang dibahas saat itu? Ya itu tadi kita panggil rapat redaksi. Kita panggil rapat redaksi setelah redaksi. itu. Apa aja yang dibahas dalam itu? Ya itu tadi pertama kita minta supaya ada permintaan maaf dari kita secara resmi, dan itu tidak hanya di YouTube yang diturunkan tetapi di .co.id pun ada permintaan maaf itu, karena itu adalah kita juga semua FNN. Jadi fnn.co.id juga ada permohonan minta maaf dari kita untuk hal-hal seperti ini, walaupun tidak ada permintaan dari orang lain. Baik, apakah dibahas di situ tentang maksud dan makna tentang jin buang anak? Kita tidak membahas seperti itu. Kita hanya mekanisme bahwa karena ini ada ada sedikit penentangan dari masyarakat, kita minta ya udah minta maaf aja, itu aja. Oke, baik. Sebelum berita masalah ikan ini, apakah ada berita lain juga yang viral yang dibahas oleh saudara Edi Mulyadi di FNN? Seperti mungkin kilometer 50. Saudara Edi Mulyadi itu wartawan kami yang kami handalkan. Sangat bagus tulisannya kalau dia menulis. Sangat bagus channelnya kalau dia mengeluarkan di channelnya. Sebagai bukti, salah satu contoh boleh ya Pak Hakim ya, tulisan dia tentang kereta api Jakarta-Bandung, kereta api cepat Jakarta-Bandung buat siapa, di .co.id itu dibaca oleh 20.000 orang lebih. Oke, berarti dari penilaian saudara sebagai seorang redaktur atau pimpinan di FNN itu menganggap bahwa salah satu wartawan terbaik itu adalah saudara di terdakwa? Ya, dia wartawan senior yang kami handalkan. Semua sebenarnya di kantor itu andalan semua, semuanya andalan. Tapi kalau dalam berpodcast dan menulis, kita tetap menilai dari sekian banyak yang ditulis, umpamanya seperti yang saya katakan tadi, siapa sih yang paling tinggi membacanya? Kalau paling tinggi pembacanya itu berarti tulisannya makin diminati orang. Artinya itu bagus tulisannya. Baik, setelah ada kejadian seperti ini, apakah sebagai seorang pimpinan di perusahaan ada tindakan apa yang saudara ambil untuk maksudnya melakukan pembelaan kah atau seperti apa untuk saudara Edi Mulyadi dari pihak kantor ya, sebagai tempat bernaung saudara Edi Mulyadi? Kurang paham, tolong dulu. Ada tindakan apa yang saudara lakukan? Apakah langkah-langkah hukum saudara ambil? Apakah pada saat itu melakukan pembelaan atau seperti apa? Ataukah melaporkan ke ke PWI? Yang pertama, ketika itu kita juga melakukan wawancara dengan Ketua PW Jaya dan menyampaikan ada masalah, dan itu ada pernyataan pers, nanti saya tidak terlalu masuk ke situ. Dan yang kedua, yang jelas bahwa secara hukum ya ini kan sudah proses hukum di sini. Hadirnya saya di sini kan juga merupakan hal yang meringankan ya Pak Hakim ya. Ya, itu untuk saksi yang diharapkan, saksi yang meringankan. Itu udah proses hukum. Oke, baik. Sementara dari saya. Terima kasih Majelis. Cukup, masih ada pertanyaan ya? Makasih Yang Mulia. Saya sedikit saja tentang tadi diingatkan artikel saya tentang kereta api cepat. Itu apakah saudara saksi mengetahui bahwa artikel itu juga dimuat di Twitter salah seorang reporter wartawan kita, dan waktu kita rapat yang keberapa saya lupa, waktu itu ditunjukkan sudah 900.000 lebih orang baca artikel itu lewat Twitter teman kita tadi. Kalau yang Twitter saya tidak tahu, tapi yang di .co.id yang saya pantau. Karena ada bagian memang di Twitter itu yang memantau ya, kantor. Waktu itu maksud saya teman kita yang tinggal di Serpong itu
Itu kan dia ngasih tahu, Bang, ini saya upload di Twitter saya, diunjukin di rapat itu, mungkin Anda lagi kamar kecil atau apa. Ya. Ini 900.000 lebih nih yang baca artikel Abang nih. Iya. Mungkin saya lagi keluar ruangan. Makasih, itu aja Wahid. Cukup ya. Ya. Baik, saksi. Ya. Saya lanjutkan ya. Iya. Ini peristiwa yang melibatkan terdakwa ini tentu saudara sebagai pemimpin redaksi di FNN tahu ya. Iya. Yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah peristiwa yang terjadi di Hotel 101 Ya. Tamrin ya. Ya, yang tayangannya saudara tahulah ya. Iya. Nah, begini pertanyaan saya. Kapan saudara mulai mengetahui atau mendengar ada pihak-pihak tertentu yang keberatan pada bagian-bagian tertentu dalam penayangan video terdakwa ini? Kapan saudara mulai mendengar? Seingat maaf Pak. Seingat saya Pak Hakim begini, jadi kita itu waktu itu rapat pada hari Sabtu ya. Ya, hari Sabtu rapat karena ini udah mulai rame. Saya lupa tanggalnya tapi rapat Sabtu, Senin saudara Edi itu dipanggil ke Bareskrim. Jadi begitu ada rame memang kita langsung WA semua dulu. Lalu kita rapat walaupun itu dalam kondisi libur, kita rapat redaksi dadakan. Itu Pak. Hari Sabtunya ya kan? Iya. Kalau acaranya sendiri, saudara masih ingat acaranya sendiri itu tanggal berapa? Kurang hafal kalau acara, tapi yang jelas memang ada pemberitahuan ke saya. Ya, jadi baru setelah ada reaksi, Iya. baru saudara mengadakan rapat. Iya. Itu maksudnya rapat apa? Rapat dewan redaksi atau apa? Rapat dewan redaksi untuk menyikapi bahwa ya reaksi ini. Ya. Nah, saat itu yang mengemuka ya, yang saudara tahu, yang dipermasalahkan sebenarnya tentang apa? Yang dipermasalahkan itu kalimat jin buang anak. Kalimat jin buang Iya, anak. iya. Ya. Kemudian apakah pernah ada klarifikasi dari pihak-pihak tertentu, terutama yang keberatan, ke pihak FNN-nya sendiri ada nggak? Tidak ada majelis. Tidak ada. Ya. Ya. Kalau begitu, tadi saudara sempat menyampaikan bahwa terdakwa itu pernah menyampaikan permohonan maaf. Betul. Dan itu terjadi karena saudara dengan redaktur yang lainnya itu mengadakan rapat, Ya. memutuskan agar terdakwa ini atas nama FNN Ya. maupun pribadi untuk minta maaf. Ya. Ya. Dasarnya apa itu? Dasarnya Dasarnya apa? dasarnya untuk minta maaf gitu ya. Iya, dasarnya pertama karena ini sudah ada gejolak yang kita lihat. Yang kedua di media sosial kita lihat juga dari saudara kita dari Kalimantan meminta agar saudara Edi Mulyadi meminta maaf. Jadi sudah ada permintaan ya. Iya, secara lisan dia dapat ya. Ya. Artinya saudara bacalah di Iya, media iya. saudara Edi Mulyadi ini minta maaf. Iya. Akhirnya dilakukan permintaan maaf. Betul. Lewat media apa? fnn.co.id dan juga dengan channel YouTube-nya Edi. Bang Edi Channel. Iya, Bang Edi Channel. Menyampaikan permintaan maaf. Iya. Tapi kalau mekanisme yang tadi saudara sampaikan, mekanisme melalui Dewan Pers tidak pernah ya? Tidak pernah. Tidak pernah Iya. terjadi. Iya. Klarifikasi misalkan dari orang yang keberatan juga tidak pernah. Tidak pernah. Ya, jadi dasarnya dari media kok banyak desakan permintaan maaf, akhirnya saudara rapat, Iya. terus menugaskan Kemana aja Bang? atau meminta Ini kemana aja? terdakwa untuk menyampaikan permohonan maaf atas nama FNN dan pribadi. Ya. Gitu ya, seperti itu. Di sini. Kemudian Oh iya. tentang kata-kata yang menjadi keberatan kelompok masyarakat tertentu, Ya. ya.
atau gini dulu, saudara hadir nggak pada saat acaranya berlangsung? Tidak. Tidak Iya. ya, tapi cukup memahami, mengetahui dari videonya itu Iya. ya. Iya. Nah, mengenai kata-kata yang menjadi keberatan kelompok masyarakat tertentu, ya, Iya. kaitannya dengan permohonan maaf, ya, apakah ditegaskan mengenai kata-kata itu di dalam permohonan maaf tersebut? Ditegaskan. Tegaskan. Tegaskan. Ya. Ya. Saudara tahu apa penjelasan terdakwa di dalam permohonan maaf itu mengenai maksud dari penyampaian kata-kata itu? Intinya ya, yang mulia ya, yang kira-kira begini. Jadi kami atau Edi Mulyadi menyampaikan permohonan maaf kepada saudara-saudara kami di Kalimantan yang merasa kurang berkenan atau tersinggung dengan kalimat jin buang anak, dan tidak ada maksud apapun, rasa kebencian atau apapun terhadap kalimat tersebut. Itu intinya. Ya, maksud saya kan terhadap konten lainnya, ya, yang notabene menjadi bahan dakwaan di dalam perkara ini, saat itu tidak ada. Saudara tahu nggak? Apakah ada keberatan selain kata-kata itu? Tidak ada. Tidak ada. Menyangkut konten YouTube terdakwa itu yang lainnya. Tidak ada, hanya jin buang anak yang sebenarnya dipersoalkan dari Kalimantan itu. Baik.